الله فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pakai ini sama. Tes sama. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi ke tempat pondok pesantren yang cukup eksotik, asli di tengah sawah dan banyak bawang merahnya. Makanya sampai jalannya pun licin karena kena bawang merah. Kali ini kita akan membahas kitab yang sudah lama saya tulis dengan tujuan menjadi panduan ahli sunnati wal jamaah yang sejati, teguh di tengah mereka yang mengaku ahli sunnati wal jamaah secara merek. Nah, di sini kita akan membedah pertama untuk lihat bab 1, wahyu sumber syariat abadi. Karena ini cukup tebal, maka membedahnya adalah selintas. Nanti antum baca. Kira-kira sanggup berapa hari membaca buku ini? Ada yang 1 hari sanggup? Saya kasih gratis.
Motor insan yang baik. Hadirin sekalian, Islam itu agama wahyu, bukan agama budaya, bukan juga agama bumi, tetapi agama wahyu. Oleh karena itu Allah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inilah yang disebut dengan sumber hidayah. Yang siapa tidak ikut hidayah itu akan tersesat dan celaka, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam surat Thaha ayat 123 124. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Apa yang dimaksudkan hidayah? Yang dimaksudkan hidayah adalah al-hidayah ilal kitab was sunnah. Makanya tadi di muqaddimah khutbah tadi apa? Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Dan itulah hidayah yang dibijakkan kakinya di atas Alkitab wa Sunnah. Makanya Rasulullah katakan, wa inni taraktu fikum, sungguh aku telah tinggalkan di tengah kalian lan ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi. Kalian tidak akan, kalau adik-adik sekalian sudah belajar nahwu, sorof, lan itu yufidu ta'bid, pengabadian sesuatu. Artinya tidak akan mungkin terjadi. Lan tadillu, tidak akan mungkin sesat selama kitab Allah wa antum mas'uluna anni. Di dalam lafaz lain wa sunnati. Oke, cukup. Ini nanti antum baca sisanya. Wahyu adalah Al-Quran kalam Allah. Soal masalah kalam Allah itu polemik antara ahli sunnah dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, dengan yang lainnya. Itu semuanya nanti detailnya di pelajaran-pelajaran yang lebih khusus. Tapi intinya kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 9 di kitab bukunya halaman 4. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Quran inilah menunjukkan seorang kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Jadi Al-Quran itu memberikan kabar gembira bagi orang mukmin yang beramal saleh. Kenapa? Senang dapat petunjuk, pengen baik, pengen menjadi orang baik, pengen dapat pahala masuk surga. Apa petunjuknya? Al-Quran. Senang. Yang gak senang kan orang yang gak pengen beramal soleh. Makanya untuk melihat sambutan antusias dari kalangan sahabat, sambutan antusias dari kalangan tabi'in, jutaan ulama mempelajari dari masa ke masa. Kenapa? Karena itu sumber kebaikan dan sumber amal soleh. Wa yubashshir al-mu'minin. Sunnah jelas tadi sudah kita muqaddimai. Terus ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Sekarang lihat bab kedua. Biar cepat khatam.
Masya Allah. Ngaji kayak begini kan senang. Nah, bab yang kedua ini bab menarik. Kiprah salafus salih di dalam merawat sunnah. Begitu. Ya. Kenapa dirisalahin? Karena Alkitab wa Sunnah adalah sumber kebaikan, sumber hidayah, ya. Dan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Makanya dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Salafun salih. Masya Allah. Hadirin sekalian, yang pertama untuk lihat halaman 3-4, mengembara menelusuri sunnah dan hadis. Coba Imam Al-Bukhari itu dari mana Pak asalnya? Khurasan. Coba bayangkan pindah dari Khurasan, Baghdad, bahkan ketika Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, muridmu yang paling bagus, yang engkau paling ingat siapa? Itu dari Khurasan, itu Muhammad ibn Ismail. Satunya lagi Abu Zur'ah kata Muhammad ibn Ismail adalah orang yang paling muqim. Abu Zur'ah adalah orang yang paling asraf, yaitu kalau nampal nggak pernah ngantar. Makanya beliau sendiri mengatakan, saya hafal 200.000 hadis seperti orang menghafal surat Al-Ikhlas. Kita kadang-kadang menghafalin surat Al-Ikhlas saja kayak menghafalin 200.000 hadis. Masih salah juga. Surat Al-Ikhlas saja masih salah. Dan salahnya bolak-balik kayak menghafalin 200.000 hadis. Nih. Tuh, yang satunya itu Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Tuh, ya. Ini kenapa hadirin sekalian para sahabat dan tabi'in semua antusias untuk menyebarkan sunnah? Karena Rasulullah SAW mendoakan dengan doa mulia, naddarallahu ra'an sami'a maqalati. Semoga Allah jadikan wajah seseorang itu berseri-seri yang mendengarkan makalah dariku. Fawa'aha, kemudian dia pahami. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian disampaikan persis seperti yang dia dengar. Makanya ingin mendapatkan doa mukanya ceria dari Rasulullah, dia habiskan umurnya untuk menyebarkan hadis. Dia menelusuri negeri satu ke negeri lain, kota satu ke kota lain, dan rela berlapar-lapar, bersusah bahkan sakit, menaiki gunung, bukit, dan menyusuri padang pasir dengan berjalan kaki seperti siapa? Abu Mikhlad Al-Andalusi. Itu coba bayangkan Pak, Ibnu Mikhlad Al-Andalusi, ya, Baqi Ibnu Mikhlad Al-Andalusi namanya. Dia adalah seorang yang sangat ingin ketemu Imam Ahmad. Dia kagumi cuma di dalam bayangan pikirannya. Dia dengar kehebatan Imam Ahmad. Akhirnya dia jalan kaki dari Andalusia sampai Baghdad. Ada nggak yang jalan kaki dari dulu? Nggak ada. Itu pun masih malas. Jalan kaki loh. Itu pun setelahnya Baghdad, apa yang terjadi? Imam Ahmad dicekal, tidak boleh ngajar. Masya Allah. Oh masih ya Allah. Bukan hanya tidak boleh ngajar, bukan hanya tidak bisa hadir ke majelisnya, tidak boleh ketemu sama sekali. Gak boleh. Jadi semua orang di blacklist, dilarang untuk menemui Imam Ahmad.
Sampai datang ke rumahnya nggak boleh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bakir Ibnu Mihran al-Andalusi? Dia datang ke Imam Ahmad, mau menyelinap minta izin untuk datang pura-pura menjadi pengemis sekian kali. Nanti kalau saya mengatakan miskin, sedekah, maka tolong wahai Abu Abdullah bacakan 1-2 hadis. Kemudian saya pergi. Dan itu dilakukan sampai Imam Ahmad terbebas. Dan akhirnya diceritakan di majlis. Itulah hadirin sekalian orang yang betul-betul cinta Rasulullah. Itulah mereka yang memahami betul falyuballighu syahidil ghaib ballighu anni walau ayat. Dan bahayanya man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu termasuk ilmu hadis, aljamahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah bilijamin bin nar. Coba Abu Sa'id al-Khudri, Sa'id bin Musayyib berkeliling di Madinah selama 1 hari 1 malam hanya untuk 1 hadis. Ya. Makanya di sana dikatakan oleh beberapa ulama, di antaranya ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanad munqati dari Abdullah ibnu Buraidah bahwa ada salah seorang dari sahabat Nabi yang menempuh perjalanan jauh untuk menemui Fadalah bin Ubaid yang tinggal di Mesir. Beliau sedang memberi makan untanya, maka beliau berkata kepadanya, aku datang bukan untuk berziarah kepadamu, tetapi aku datang untuk mendapatkan satu hadis. Madinah, Mesir. Makanya kata para ulama, bukan suatu kerugian andaikan orang itu pergi dari daerahnya menuju Yaman untuk satu hadis. Makanya Jabir bin Abdullah pernah mendengar satu hadis yang dia tidak mendengarkan langsung dengan sanad kepada Rasulullah. Ternyata yang bisa menyambungkan itu di Mesir. Dia beli unta, kemudian dia panjat untuk Mesir. Mendatangi sahabat. Akhirnya dia mendapatkan langsung dibacakan. Setelah dibacakan pulang, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Nanti orang itu dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, belum sunat dan tidak pakai sandal. Kemudian seperti itu lagi. Seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang senior, yang sudah dekat dengan Rasulullah, Jabir bin Abdullah. Bagaimana dengan kita? Bayangkan sekarang ini umat ditimpa kemalasan untuk mencari ilmu. Ya, apalagi sekarang pasca Covid. Masya Allah, saya dapatkan kondisi orang untuk mencari ilmu dan kemalasannya sudah sampai pada tingkatan klimaks. Dan ini sejalan Pak dengan hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW mengatakan yakhruju dajjal fi khifatin min ad-din wa idbarin min al-ilmi wa su'i dhatil bayyin. Dajjal itu keluar nanti ketika orang itu tipis agamanya, berpaling dari ilmu dan banyaknya persengketaan dan pertengkaran di mana-mana. Orang itu diajak beragama berat-berat, itu sudah tahu. Dikit-dikit haram. Ngaji serius begini Pak, enggak laku. Ini lakukan apa? Yang maunya lucu dari awal sampai akhir gerak-gerak, syukur-syukur ustadznya itu setengah pelawak. Nah itu toh. Gitu.
Nanti ada apa tambahannya kayak gitu, diiringi berbagai macam apa tambahan-tambahan sudah. Ada artisnya, ada pelawaknya, ada originnya, senang gitu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau seandainya seseorang pergi dari Syam hingga Yaman hanya untuk mendapatkan satu mutiara hikmah, maka perjalanannya tidak dianggap sia-sia. Ini Abul Aliyah berkata, kami mendengar di Basrah sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah dan tidak puas hingga kami keluar dari Madinah untuk mendengarkan langsung dari lisan mereka. Ini sahabat Rasulullah. Makanya ilmunya berkah. Ilmu berkah itu karena kita datang. Ilmu berkah itu karena didapatkan dari kesengsaraan. Gak bisa. Antum sekarang alatnya. Ketika antum dengar ceramah dari YouTube, bekas gak ada. Ya paling yang bekas-bekas itu yang Ustaz ya adu itu, nah baru itu. Wah, ada macam. Kenapa antum dengar ceramah itu ngantor Ustaznya dinyalain, hidup, dimatiin, mati. Kan ngantor Ustaz itu. Pilih-pilih Ustaznya, ini Ustaznya bagus. Dipilih lagi. Kemudian nanti baru alhamdulillah tidur. Enggak tahu apa yang sekarang ini disampaikan Ustaz. Coba kalau di sini tidur, saya antum sadar. Gitu kan? Gak punya ada. Makanya malam kata Imam Syafi'i, malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merenggut hinanya kehidupan seumur hidup. Itu. Kita dulu mencari ilmu sakit. Coba lihat generasi-generasi saya dulu, daurah itu sampai di mana? Kita datang. Bahkan dulu mungkin generasi-generasi saya itu naik motor yang jauhnya 100 kilo, 50 kilo itu biasa. Sekarang 5 kilo aja itu. Masya Allah. Padahal keberkahan itu berjalan. Makanya Rasulullah sampai mengungkapkan apa? Man salaka tariqan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Jangan ya. Dan sekarang saya sampaikan kajian sekarang ini seperti entertainment, kalau nggak minimal infotainment. Wah, sekarang Ustaz datang kayak dianggap artis, kemudian berjubel, giliran kajian rutin hilang. Itu betul. Bayangkan komentar Abu Hatim, ini adalah sahabat karibnya Abu Zur'ah. Dia mengatakan, para kesatria ilmu hadis telah menjaga agama kaum muslimin. Mereka memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus, berkelana menyusuri gurun pasir, menapaki lembah dan bukit, rela menjauhi berbagai macam kesenangan dunia, tidak betah tinggal di rumah, dan ingin terus bersantai di daerah. Gak mau. Makanya ikhwas sekalian, Rasulullah SAW ketika haji wada, berapa sahabat yang ikut haji wada? Halo, terus bisanya apa? Coba, sekarang saya tanya, jumlah sapi yang di Brebes ini berapa? Nggak tahu juga, coba tanya yang mobil. Jumlah sahabat yang ikut perang haji wada 120 hampir. Berapa yang dikubur di Bukit? Cuma 10.000. Subhanallah. Kemana? Sesat kemana?
Mereka tidak rela tinggal di Madinah, meskipun tinggal di Madinah adalah kemuliaan, bahkan fadilahnya cukup besar. Karena demi mencintai kekasihnya, konsekuensinya adalah menebarkan sunnahnya, menjaga syariahnya, dan juga menguatkan keagamaannya. Disebarkan, sisanya tidak ada satupun di Madinah. Ada yang sampai Azerbaijan, ada yang sampai Masya Allah mendekati Cina, ada yang sampai Eropa. Juga bagaimana Andalusia itu bisa jadi negara Islam? Bagaimana sampai khilafah itu berdiri tegak di sana? Yang diawali oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, karena mereka ingin menyebarkan agama Sang Kekasih. Nah kita sekarang ini Pak, dinabuburkan dengan berbagai macam hal-hal yang pinggiran, hal-hal yang tidak penting. Sampai sekarang kita itu temukan kehidupan umat, Mas, jadi jangan ada kita semua di sana. Kayaknya kenyang saya. Oleh Allah, sekarang ini saya temukan orang itu sibuknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat cari duit. Sabtu udah pelampiasan liburan, Minggu, Ahad kondangan. Setelah gubernur persiapan kerja lagi. Di kantor pun didadangi ngaji, kurang lembur, afan ya Ustaz, pulang siang. Banyak lembur, afan juga, pulang malam. Gak ada waktu. Sekarang ini kita temukan umat tidak ada waktu banyak untuk merawat ilmu, merawat agama, merawat agama Rasulullah SAW. Ya, karena memang mereka itu dibikin, Masya Allah, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, ya, tentang firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusi diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah menjawab, balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu terus amar ma'ruf, wa tanahu 'anil munkar, dan terus nahi munkar, hatta idza ra'aitum syuhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil kikir yang ditaati, wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan muqsarata, dunia diunggulkan, wa ijabi di kulli di ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Kalau sudah datang bab ini, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah ngaji kurang laku. Bagaimana bisa orang sekarang kikir demi dunia terus, gak ada habisnya sampai ubahan. Pelit dan terus pelit. Bahkan pelitnya sampai pada tingkatan pelit milik orang lain. Kalau bakhil itu kan dari milik sendiri, Pak. Pelit itu hak orang lain ditahan. Wa hawa muttaba, hawa nafsu diikuti. Wa dunyan musarata, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dari pagi subuh sampai menjelang maghrib ngurusin dunia. Kapan ngaji? Sholat aja itu dikejar-kejar. Apalagi sekarang menjaga agama Rasulullah seperti ini para ulama dahulu. Perhatikan, jadi menapaki lembah dan bukit, rela menjauhi berbagai macam kesenangan dunia, tidak betah tinggal di rumah dan tidak terus bersantai di daerah. Bahkan mereka pergi dalam rangka menelusuri hadis-hadis yang ada di berbagai macam kota dan daerah.
menghimpun sunnah Nabi Muhammad SAW penuh dengan pengorbanan, dan mereka menempuh perjalanan sangat jauh dan jarak cukup panjang hanya ingin mendapatkan satu hadis. Antum coba baca sirahnya Umar bin Abdul Aziz. Dia memimpin selama 2,5 tahun. Tetapi antum perhatikan karyanya, kehebatannya, dan juga kesungguhannya, sampai dia menawarkan kepada istrinya, wahai Fatimah, kamu mau terus berumah tangga sama saya atau saya ceraikan? Kenapa? Kemungkinan setelah saya mangkat menjadi khalifah, mangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, tidak akan lagi memberikan nafkah batin kamu. Tak sempat. Dan subhanallah, ketika meninggal dunia Umar bin Abdul Aziz, Fatimah mengatakan apa istrinya, selama beliau menjadi khalifah tidak pernah saya lihat beliau mandi junub. Masya Allah. Coba jadi pemimpin sekarang tiap hari junub. Ya. Kapan ngurusi umat yang junub terus? Menghimpun sunnah Nabi penuh dengan pengorbanan. Syu'bah ibn al-Hajjaj juga punya baju dua. Rumahnya habis dijual dari mulai jendelanya, pintunya, tiangnya untuk membeli buku dan biaya perjalanan untuk mencari ilmu. Syu'bah. Kalau sekarang yang satunya dipakai, yang satunya dijemur. Ketika yang sekarang kering ini, yang dijemur kering dipakai, ini dicuci, dan itu dibawa kemana-mana. Jadi kalau urusan miskin, Pak, Hajjaj ibnu Yusuf itu dari Syu'bah ibnu Hajjaj itu lebih miskin. Imam Ahmad itu lebih miskin. Ulama-ulama itu banyak yang miskin. Muhammad ibn al-Munkadir itu menjadi tukang sol sepatu. Tapi Masya Allah, kewibawaan dan keilmuannya berlimpah disegani oleh semua ulama. Nah, menggali harta karun, larangan menulis hadis, perintah menulis hadis ini di awal-awalnya dulu dilarang menulis hadis karena Rasulullah khawatir tercampur dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran itu rapi bagus, makanya Rasulullah mengizinkan uktub wa ma kharaja min fi illa al-haq. Tulislah, tidak ada yang keluar dari mulut saya melainkan kebenaran. Makanya akhirnya ada kodifikasi hadis di era sahabat. Meskipun tidak banyak, tetapi di sana ada penulis-penulis wahyu, penulis-penulis hadis dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, termasuk pendekar ahlul hadis, dan termasuk 4 ulama yang dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis adalah Abu Bakar Muhammad ibn Syihab az-Zuhri, yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memimpin pembukuan hadis pada zamannya. Kenapa Pak? Karena beliau bisa menulis. Karena dia memanfaatkan tulisan. Ya. Bagi nulis. Kalau zaman dulu Pak, nulis tidak, baca nggak bisa, tapi menghafalnya kuat, sehingga umat dulu disebut dengan apa? Ummi. Ummi itu apa? Nggak kenal tulis, nggak kenal baca, tapi hafalannya Masya Allah. Nah ini baca tidak, nulis tidak, ngapal tidak, apa itu Pak? Anda jadi apa? Supermi? Coba. Salafun salih memang betul nggak bisa baca, nggak kenal baca, nggak kenal tulis, tapi beliau itu Masya Allah hafalannya. Demikian Abu Zur'ah. Dan rata-rata tidak mungkin digelari oleh ulama
Amirul Mukminin kalau tidak hafal seluruh hadis dan tidak terlewat kecuali puluhan. Siapa dia? Muhammad. Yang pertama adalah Qatadah, yang keduanya adalah Ahmas, yang ketiganya Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, dan yang keempatnya adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Masya Allah, nggak ada yang lewat kecuali 1-2 hadis. Kalau kita lewat semua, yang hafal 1-2 aja. Itu, tapi anaknya bisa mancing. Sempat mancing, sempat trek-trekan, sempat main sepeda, sempat. Hafal berapa hadis mas? 10. Coba nerima amat saya. Makanya kenapa tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah SAW, ayyurfa'al ilmu itu diangkat, wa yafshuwal jahlu, merajalela kebodohan, terus wa yakthuru al-qalam, banyaknya pena. Kenapa? Tulisan banyak malah bodoh. Aneh kan? Harusnya banyak buku, banyak tulisan kan makin pintar. Tapi anehnya kata Rasulullah, ilmu diangkat. Kenapa itu? Makanya nggak, kalau zaman dulu itu cipeng, ngaji kuping, nggak nulis itu bagus karena ngafalin. Ini juga nulis enggak, baca enggak, pulang ditanya materi kajian enggak apa, judulnya aja hilang. Itu hebatnya umat Islam. Padahal ayat yang pertama turun adalah Iqra. Mana itu realisasinya dalam kehidupan? Nah sekarang dilihat bab ketiga, metode penelitian sanad dan matan hadis. Nah, ya. Ikhwas sekalian, metode para ulama di dalam meneliti sanad dan matan cukup sempurna. Bahkan dikatakan oleh para ulama, tidak ada ilmu yang dimiliki umat lain yang hanya dimiliki umat Islam, yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil. Bagaimana meneliti sanad sehingga di sana ada hadis mu'dhal, di sana ada hadis munqati, di sana ada hadis maqlub karena penelitian matanya, ada hadis munkar, ada hadis munqarib, ada hadis maudhu. Terus kitab-kitab juga begitu, masya Allah, ada masanid, ada sunan, gitu. Nah ini untuk lihat halaman 55, mengenal kaidah dasar ilmu hadis. Jadi sekalian, hadis itu tidak bisa dikatakan sahih kecuali, ayo ada yang apa? Definisi hadis sahih, silakan. Ma umat tafala ma rawahu, ayo. Adlun tabtun tamun an mislihi min ghairi syududin wala illah. Jadi oleh karena itu para ulama meletakkan syarat untuk menjadi perawi hadis. Satu adalah Islam, makanya orang kafir riwayatnya tidak diterima. Terus kemudian kedua adalah mukallaf, anak kecil riwayatnya tidak cukup umur, maka tidak diterima. Ya. Di sana ada seorang sahabat namanya A'idullah ibnu Abdullah. Abdullah ini bapaknya. Ya. Beliau lahir pada waktu perang Hunain. Perang Hunain tahun berapa? Pulang aja deh. Gak ada yang dukung saya. Perang Hunain itu tahun 8 Hijriah. Berarti beliau menemui Rasulullah ketika haji wada itu enggak cukup.
Makanya dia dikatakan kibarut tabi'in, dikatakan juga sahabat karena dia lahir Rasulullah ketika hidup tapi belum balik. Momennya saja belum. Makanya Aidullah ibnu Abdullah yang juga salah satu rijal yang ada di dalam Sahih Bukhari, meriwayatkan dari dia baru hadis. Ya. Dan ini termasuk gurunya Syu'bah, gurunya Imam ini, gurunya para ulama-ulama seperti Sufyan As-Sauri, gitu. Sufyan ibn Uyainah, Muhammad ibn Zaid, Muhammad ibn Salamah, semuanya ini adalah ya. Mukallaf. Yang ketiga, sikap adil. Hal-hal yang bertentangan dengan adil adalah fasik, bid'ah, ya, melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran agama, termasuk bohong. Makanya pembohong itu tidak diterima riwayatnya. Apalagi pembohong. Gini Pak, pembohong itu adalah sampai dikatakan oleh Imam Ahmad, pernah ditanya, perawi yang pembohong kalau sudah tobat diterima nggak riwayatnya? Kata beliau tetap tidak bisa diterima. Kenapa? Ibarat perawan berzina, gadis berzina, kemudian tobat, bisa nggak mengembalikan kegadisannya? Tobatnya nggak bisa. Tobat mungkin menghapus dosa, bisa mengembalikan keperawanannya tidak. Begitu juga. Kenapa Pak? Karena inti dari segala sesuatu riwayat itu adalah kejujuran. Termasuk kenapa kita tidak menerima riwayatnya orang kafir, orang fasik, orang ahli bid'ah, karena potensi tidak jujur. Makanya syarat utama pertama, sifat utama pertama kenabian termasuk Nabi Muhammad apa? As-sidq. Karena itu inti. Kenapa itu menjadi inti? Karena yang diberitakan itu masalah langit, Pak. Masalah hal-hal yang kadang-kadang tidak sejalan dengan nalar pikiran. Contoh Isra Mi'raj. Makanya di sekalian para ulama kenapa lebih menekankan pada sanad daripada isi matan. Soal masuk akal atau tidak masuk akal itu kan soal logika seseorang, baik itu dianggap masuk akal atau tidak masuk akal. Yang penting sanadnya itu benar, sahih, maka diterima. Kenapa? Kenapa? Karena itu logika periwayatan. Contoh gini, ada orang sesuatu datang ke pondok, memberitakan dia datang dari Jakarta, Masya Allah, saya tadi itu ada kecelakaan di tol, mobil sampai tumpuk 10. Menurut antum masuk akal nggak ya? Tapi pada akhirnya antum percaya, masa sih bisa suruh bohong? Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kenapa hadirin sekalian para ulama itu menekankan kejujuran. Karena ujung-ujungnya bukan semata-mata karena dia itu kafir ditolak riwayatnya, bukan karena dia fasik ditolak riwayatnya, karena dia ahli bid'ah ditolak riwayatnya, bukan semata-mata itu, karena mereka potensi tidak jujur menyampaikan agama. Kejujuran itu penting. Makanya kata Imam Malik, ambillah ilmu dari semua ulama kecuali 4. 1, pernah berbohong kepada manusia meskipun tidak pernah berbohong kepada Rasulullah. Oh, itu. Jadi di antaranya itu syarat. Nah, yang keempat, ketakwaan. Artinya dari ketakwaan dia, kehati-hatian dia,
dia tidak akan melakukan gegabah, melakukan sesuatu hal yang sekarang ini merusak agama Allah, merusak agama Rasul. Makanya Abdullah ibn Umar berkata, jangan kamu mengambil ilmu kecuali dari orang yang dikenal tengah kami pernah mencari ilmu. Makanya apa? Kenapa ada perawi yang majhul? Bukan soal masalah tidak dikenal, dia dikenal, tapi tidak dikenal dia itu ahli hadis. Makanya dia jadi dhaif. Contohnya siapa? Contohnya anaknya Aslam, Zaid ibnu Aslam, Abdullah ibnu Aslam, Abdurrahman ibnu Aslam. Ini ahli tafsir semuanya, tapi tidak dikenal menjadi riwayat ahli hadis. Ditolak. Jadi gak sembarangan. Gak kayak sekarang pelawak aja bisa jadi ustaz. Siapa aja bisa jadi ustaz. Itu pokoknya dia ganteng, dandanannya cocok, apalagi ada embel-embelnya, udah. Nasallallahu alaihi. Makanya kata Imam Malik tadi, janganlah kamu mengambil ilmu dari 4 orang dan ambillah dari selainnya. Jangan kamu mengambil ilmu. Lihat halaman 60 ya, ada di bukunya. Jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang pandir, yang terang kedunguannya, pendusta yang telah terbukti pernah berdusta sesama manusia, walaupun belum pernah tertuduh berdusta atas nama Rasulullah. Yang ketiga, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan. Dan yang keempat, dari seorang tokoh agama yang memiliki banyak kelebihan dan rajin ibadah, tapi tidak bisa memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, alias tidak punya background, latar belakang ahli hadis. Oh, itu. Nah, ini kalau muru'ah, ini kaitannya dengan etika. Makanya dulu Pak, seorang ahli hadis akan cacat ketika dia lepas penutup kepala. Kalau sekarang nggak apa-apa, ya, ada masalah. Ya. Karena antum bukan ahli hadis. Ya. Kita juga apa-apa ke pasar. Ulama-ulama dulu sering-sering ke pasar aja ketuduh. Ya. Kenapa? Karena pasar itu bukan tempat magangnya ahli hadis. Jangan tidak pakai sandal, tidak mengenakan sorban, itu muru'ah. Apalagi suka ngunting. Jalan di pasar ambil 1 biji kurma, nggak ngomong, dimakan. Itu muru'ah. Itu pakai sandal, nggak izin, muru'ah. Nah, al-dhabt akurat hafalannya, ada akurat hafalannya, ada akurat tulisannya, ya. Wallahu a'lam. Jadi jika cukup itu. Sekarang kita pindah ke bab berikutnya. Ini nanti antum baca sendiri lanjutannya. Pokoknya kalau antum ingin tahu suka duka ulama di dalam membukukan hadis, kiprah para ulama dahulu bagaimana belajar ilmu hadis, kemudian kaidah-kaidah ilmu hadis, kaidah jarh wa ta'dil, antum baca sampai selesai. Sekarang bab yang keempat, kaidah memahami sunnah. Ini penting. Karena di dasarnya banyak orang akhirnya menyimpang karena salah paham di dalam memahami sunnah. Contoh, ada orang yang membolehkan segala sesuatu muamalah, ya, termasuk riba boleh, termasuk juga ijon kalau di kampung-kampung boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, jadi masalah sosial masyarakat, masalah politik, ekonomi, Islam tidak perlu ngurusin. Karena Rasulullah sudah menyerahkan kepada kita seluruh urusan dunia ini.
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Akhirnya Islam disempurnakan, Islam dipinggirkan, minggir. Akhirnya Islam hanya tinggal ngurusin 4 perkara di dalam kehidupan ini. Apa? 1 masjid, 2 waris, 3 nikah, 4 kuburan. Udah, ini yang diurusin. Masjid, yang penting kotaknya nggak hilang, kasih CCTV. Terus kemudian ubudiyahnya yang penting rame. Wah, masalah waris itu pun boleh pilih-pilih, boleh nasional, boleh adat, boleh agama. Tinggal yang keempat, nikah dan cerai. Itu pun prosesnya tinggal akad. Nanti sisanya adat. Dari mulai bidodari, temu nganten, siraman, terus apa lagi? Semua. Islam cuma akad. Mobil itu nikah halal, wa taswijah di mahri mazkur halal mudah. Selesai. Nah, di situ masing-masing. Kuburan dari mulai penyelenggaraan jenazah, ya, awalnya apa? Mandi, kafan, sholat, kubur, selesai. Itu harus Islami. Dagang, ya udahlah, silakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Muamalah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sosial, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini salah paham. Padahal kalau kita lihat asbabul wurud kan jelas. Rasulullah orang Mekah datang ke Madinah, menemui petani mengawinkan kurma, melihat naik turun ratusan pohon kurma, kasihan Rasulullah dia. Ya Allah, ini kasihan banget. Ya. Kata Rasulullah, kenapa kalian biarkan, gak usah dikawinkan? Insya Allah buah juga. Akhirnya tahun itu tidak ada satu pohon kurma yang sempurna buahnya, bahkan banyak gagal. Akhirnya beberapa petani datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini wahyu apa istihad? Nah, ini wahyu apa istihad? Istihad saja. Ya Rasulullah, kami ini adalah petani dan ahli di dalam bidang pertanian kurma. Sementara Rasulullah ada, Mekah itu ahlinya dagang. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-waznu waznul Madinah wal kailu waznu ahli Makkah wal kailu ahli Madinah. Urusan timbang menimbang ahlinya orang Mekah karena dagang, urusan takar-nakar ahlinya orang Madinah karena pertanian. Karena perdagangan itu timbang menimbang. Kalau pertanian dulu takar-nakar. Makanya wailul lil mutaffif kan gitu. Wailul lil mutaffifin alladziina idza talu. Idza talu. Pertanian awazanuhum nimbang Mekah. Nah, mutaffif itu gimana? Pokoknya ini wadah beras. Baru nggak habis. Buat contoh, kalau nakar milik beras orang lain, digini dipenek sambil begini. Wah, yang jual beras diajak ngobrol supaya nggak keliru. Coba kali 100 liter. Tapi kalau nakar beras dia dijual ke orang lain, itu pun nekernya tipis banget. Jangan sampai gini. Dan ini ahli. Nekuk segini kan lumayan, Pak. Nah, ini juga bisa diajak bohong. Makanya nanti yang bicara tangan nanti. Ya Allah, dulu saya diajak ngutil timbangan, takaran. Wailul lil mutaffifin. Itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa?
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Silakan. Itu salah paham. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afaduhu minal bahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya salah paham. Contoh banyak sekali langkah cermat. Nah nih sekarang kalau memang begitu, bagaimana kaidah memahami sunnah? Tuh lihat halaman 79. Yang pertama, mengutamakan pemahaman para sahabat. Karena kita telah mendapatkan satu konklusi. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami siratal mustaqim, mengamalkan siratal mustaqim, meniti siratal mustaqim. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Kata Ali bin Abi Thalib adalah Al-Qur'an, kitabullah. Kata Abdullah ibnu Abbas adalah Al-Quran. Kata Abdullah ibnu Mas'ud adalah Islam. Kata Abu Aliyah adalah jalannya beragama Abu Bakar Umar. Dan itu semuanya sama. Akhirnya pemahaman, pengamalan, dan juga cara yang diajarkan oleh mereka. Siratal ladzina an'amta. Makanya ketika Allah memberikan satu penjelasan, ya jadi ya ayyuhalladzina amanu wa faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Siapa mereka? Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah. Siddiq yang terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah. Dan mereka syuhada yang wafat pada waktu perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, was-shalihin. Tidak ada yang berbeda. Sepakat manusia paling soleh setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya Rasulullah memberikan satu rekomendasi, khairun nasi qarni summa alladhina yalunhum. Jadi mengutamakan pemahaman sahabat. Ya contoh gini, ketika antum mendengarkan hadis Rasulullah, di mana Aisyah mengatakan tentang witir ini, salat tarawihnya Rasulullah, yusalli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat 4 rakaat, jangan kamu menanyakan tentang mana yang paling bagus, mana sekarang ini yang paling panjang. Summa yusalli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Pertanyaannya, apakah sholat tarawih 4 salam, kemudian 3 salam? Kita kembalikan kepada pemahaman sahabat, praktek sahabat. Di mana orang yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu Aisyah mengatakan salatul laili masna ay yusallimu fi kulli rak'atin, salam setiap 2 rakaat. Selesai. Yang antum pakai di sini. Bahkan Ibnu Umar juga menegaskan ketika menjelaskan tentang salatul laili masna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil lail wa yusallimu fi kulli rak'atin. Dari 2 sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah memberikan cara 2 salam. Berarti yang dimaksudkan yusalli arba'an maksudnya salat 2 salam setelah dapat 4 istirahat. Dari mana itu kita bisa dapatkan? Hadis Aisyah yang pertama tadi yusalli arba'an tidak menyebutkan salam. Sementara hadis yang lainnya yang sama-sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
yusallimu fi kulli rak'atin, salam setiap 2 rakaat tekstual. Ini pemahaman. Dan tidaklah Allah meninggalkan agama ini, telah disempurnakan oleh Rasulullah dan sahabat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha nadhara quluba al-ibad. Allah melihat hati-hati hamba. Fawajada qalba Muhammadin min khairi qulubil ibad. Kemudian ditemukan sebaik-baik hati anak Adam hambanya adalah qalba Muhammadin. Thumma astafahu, kemudian dipilih menjadi nabi. Summa nadhara quluba al-ibad ba'da qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba khairal ibad qulubas sahabah. Ditemukan hati yang paling terbaik setelah hati Nabi Muhammad adalah hati para sahabat. Faja'alahumullahu wuzara'a nabiyhi, Allah jadikan wazir-wazir, menteri-menteri nabinya. Masya Allah, pendamping. Gak ada yang berbeda lagi. Makanya ikhwah sekalian, ilmunya, pemahamannya, praktek agamanya semua menjadi teladan contoh buat kita. Sehingga Allah berikan rekomendasi, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keempat, mencari titik temu hadis-hadis yang berbeda. Contoh, antum mendapatkan hadis 2 yang bertentangan dan dua-duanya sahih. Rasulullah mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Tetapi di dalam hadis yang lainnya Rasulullah pernah ditanya, ada orang, ya Rasulullah, saya sholat gatal garuk-garuk, ternyata menyentuh kemaluan. Rasulullah jawab, innama hiya bud'atun minka, itu daging dari bagian daging tubuh kamu. Kalau megang telinga gak batal, sama juga. Dikumpulkan oleh para ulama yang hadis kesannya membatalkan tadi kalau memegang sengaja. Kalau ini nampak jelas kok tersentuh garuk-garuk. Ini itu. Dan sahih, Pak. Kenapa? Karena tujuan utama sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan hal-hal yang memicu syahwat. Makanya termasuk menyentuh wanita. Itu. Kalau senggolan ya nggak apa-apa. Terus karena anak tanya sama antum, kalau antum mau sholat terus antum raba-raba terus kemudian dimek-mek, ngapain? Kalau nggak ingin membangkitkan syahwat, kalau kesenggol nggak ada masalah. Gitu. Dikumpulkan oleh para ulama yang hadis kesannya membatalkan karena menyentuh dengan sengaja, yang tidak karena menyentuh tidak sengaja. Lain lagi hadis Rasulullah SAW tentang larangan menghadap uang hajat atau membelakangi kiblat. Ya. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ibn Umar, saya pernah berada di rumah saudara saya, kakak saya, Hafsah. Saya melihat Rasulullah sedang buang hajat. Saya tengok sedang membelakangi kiblat. Sampai segitunya, pengen lihat prakteknya Rasulullah. Dan itu mulianya Rasulullah. Coba. Ketika kencing, ketika buang hajat, ketika makan, semua jadi contoh. Coba antum. Lagi makan, lagi minum, lagi buang hajat, jadi sunnah. Masya Allah.
Makanya ketika ditanya Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah, khuluqul Quran, akhlaknya itu Quran. Masya Allah. Dari sini dikumpulkan para ulama, bila sekarang buang hajat di tempat terbuka, maka hindarkan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Tetapi kalau di tempat-tempat bangunan tertutup dibolehkan, apalagi kita tidak bisa menghindar. Kalau antum sekarang memaksa, sudah antum menemukan toilet seperti itu, apalagi kadang-kadang susah. Terus antum memaksakan untuk menghindar, membelakangi dan menghadap kiblat, terus kotoran antum nyecer-nyecer. Mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih mudorot? Sementara darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Makanya di sini dikumpulkan sehingga hadirin sekalian, tidak ada orang yang mengatakan, ini penting, tidaklah ada orang mengatakan sunnah itu bertabrakan dengan akal, melainkan satu, mungkin akalnya yang rusak. Makanya para ulama mengatakan intahimu ru'yakum. Sahal bin Hanif mengatakan, tuduhlah otakmu. Jadi kalau kita itu di hadapan nas, intahimu ru'yakum, tuduh akal kamu. Yang salah itu akal saya, yang bisa melenceng itu akal saya, yang bisa menyimpang dan tidak tepat itu akal saya. Intahimu. Nah, caranya ini. Atau memang dua hadis tersebut, satunya sahih, satunya dhaif. Maka ngapain kita pertentangkan? Atau satunya mansukh, yang satunya nasikh. Dengan demikian tidak mungkin sekarang hadis satu yang dua atau tiga atau empat sahih bertentangan. Ayat juga begitu. Kemungkinan satu, kalau dianggap bertentangan karena dhaif atau karena mansukh, atau akal kita tidak sampai untuk memahaminya. Nah, ini makanya yang kelima, mengetahui hadis-hadis yang mansukh. Ini penting karena ada beberapa nas, baik Al-Quran atau hadis itu dihapus. Contoh, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat sementara dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak sholat boleh mabuk? Hah? Enggak. Karena ayat ini sudah dinasakh. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat seperti itu, hadis-hadis juga sama. Keenam, mengetahui gharaibul hadis. Karena kadang-kadang lafaz hadis itu ada yang sulit untuk dipahami. Jangankan kita orang ajam, Pak. Sekelas Umar bin Khattab, pernah beliau itu berkali-kali untuk memaknai firman Allah, wa fakihatan wa abba. Apa yang dimaksudkan abba? Enggak ketemu. Akhirnya sampai beliau mengatakan, wa innaha latakallufun ya Umar. Ini memaksa-maksa. Udah biarin. Wa fakihatan wa abba. Soal ini pohonnya di mana, buahnya kayak apa, warnanya, rasanya. Akhirnya ditemukan oleh para pemuda, wa fakihatan, buah-buahan, wa abba, salah satu buah-buahan yang di Arab sudah punah. Itu aja. Di sini mungkin durian lah. Durian itu kan pohon punah namanya. Karena banyak durinya diberi nama durian. Karena banyak rambutnya diberi rambutan. Karena bentuknya bunder sukun. Ya kan? Sukun itu dulu yang namanya orang Arab. Karena datang ke sini kok nemu dikasih sajian buah bunder. Itu mahal. Ma'adri ya Syekh, jangan gitu, nggak ngerti udah. Berarti ada sukun. Karena bentuknya bunder kayak sukun. Jadi sukun itu dulu yang ngasih nama orang Arab.
Gharib. Dan di hadis-hadis itu makanya di sini dibutuhkan kitab-kitab yang menjelaskan kita tentang masalah apa? Gharibul hadis. Ada gharibul hadis oleh Imam Al-Harawi, ada gharibul hadis oleh Imam Abu Ishaq Al-Harbi, ada gharibul hadis sahihain oleh Al-Humaili, ada An-Nihayah fi gharibil hadis min Ibnu Athir. Ini yang paling lengkap. Ya. Makanya kalau antum membaca kitab ini, antum akan temukan makna-makna hadis yang sulit untuk dipahami, antum temukan di kitab itu. Nah, yang ketujuh, merujuk kitab syarah hadis. Sahih Bukhari ada syarahnya, Fathul Bari, ada Umdatul Qari. Sahih Muslim ada Al-Mufhim karya Imam Al-Qurtubi, ada Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi. Al-Qadiyah juga punya syarahnya. Kenapa? Ini membantu antum banyak sekali untuk salah di dalam memahami sunnah, mengaplikasikan sunnah. Karena gini Pak, orang itu kalau sudah salah paham, salah memahami, salah aplikasi. Kalau sekarang Sahih Sunan Abu Dawud ada Aunul Ma'bud fi syarah Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Tuhfatul Ahwadi. Terus kemudian An-Nasa'i juga, Masya Allah, disyarah oleh seorang ulama yang kontemporer mengajar di Masjidil Haram besar sekali, ya. Dan juga Sunan Ibnu Majah, semua ada syarahnya. Alhamdulillah. Hatta Ibnu Hibban sudah ada syarahnya, Al-Hakim sudah ada syarahnya. Bahkan Syekh Imam Al-Albani memiliki kitab khusus untuk mendudukkan mensyarah secara ringan ini hadis-hadis yang ada di dalam Al-Mustadrak Al-Hakim. Kedelapan, menguasai sastra Arab. Gak mungkin Pak, kita sekarang ini pahami Al-Quran dan Sunnah, terutama Sunnah, dengan bahasa Jawa. Apalagi kita tafsiri dengan tafsir Jawa. Nah, ini terakhir ya. Habis itu nanti baca sendiri. Pernah saya sholat subuh Ramadan nih sebentar lagi. Terus kemudian ada kultum kan, biasa kan kalau Ramadan kan ada kultum selalu setelah subuh, ada kultum setelah zuhur, ada kultum setelah asar, ada kultum setelah isya, ada kultum sampai mutak kultum. Apalagi kultum itu terserah antum ngomong malu gitu bisa ya, kadang-kadang sekali-kali kampanye kan gitu malu gitu. Akhirnya kultum yang artinya kuliah 7 menit menjadi kultum terserah antum. Ya. Akhirnya dia menjelaskan ini bagus sebetulnya si penceramah ini ingin menjelaskan bahwa Islam itu bukan agama primitif. Islam itu agama yang sejalan dengan sains dan teknologi. Dia menjelaskan panjang lebar, akhirnya menghadirkan satu dalil dari surat Ar-Rahman. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kata beliau, alam semesta yang besar ini bisa ditaklukkan manusia dengan sains dan teknologi. Karena Allah mengatakan sultan itu singkatan dari sains dan teknologi. Jadi sultan katanya singkatan dari sains dan teknologi. Ini namanya budak gade gaduh. Cok gali cok, digali-gali cocok. Ya Allah, nanti ambil ayat lagi ya. Bisa makanya dukun peramal ngeri. Katanya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Silakan kita kembangkan penelitian kita sampai Mars, sampai mana? Bulan, sampai ini.
karena ini adalah agama yang tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita la tanfudu illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan sains dan teknologi. Sultan ini di antara sekian nanti bisa menemukan masjid ini kan, orang yang penting kan nggak ngantuk. Kalau nggak cerita horor, ya cerita-cerita seperti ini menghayal. Allah cukup. Sekarang kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya sehingga itu terbalik. Silakan. Ya, silakan. Oh ini ya, kertas dulu. Ya itu langsung, silakan mau langsung ya. Waalaikumsalam. Gimana? Oh yang saya kaji beda. Iya. Terus terang ketika saya mengkaji Bulughul Maram itu ada kurang lebih 8 syarat yang saya jadikan rujukan. Karena tidak satu kan, yang paling masyhur adalah Subulus Salam, itu jadi rujukan. Terus kemudian di sana ada Fathul Alam karya Siddiq Hasan Khan. Terus kemudian di sana ada Tawdihul Ahkam karya Al-Bassam, itu juga. Terus Fathul Jalali wal Ikram karya Syekh Utsaimin, ini juga menjadi rujukan. Terus kemudian di sana ada Minhatul Alam karya Imam, ini karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, bukan Syekh Fauzan ini soalnya tidak. Terus kemudian ada lagi Badrut Tamam, ini juga syarah yang cukup bagus untuk kita jadikan sebagai rujukan ketika menjelaskan Bulughul Maram. Tapi gini juga, hadis-hadis yang diangkat oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari itu kan kadang diriwayatkan di Sahih Bukhari. Ya kita mau nggak mau melihat syarahnya Sahih Bukhari. Itu kan gitu. Kadang-kadang diriwayatkan Muslim, melihat syarahnya Sahih Muslim. Kadang-kadang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, melihat Aunul Ma'bud, begitu. Kadang diriwayatkan Tirmidzi atau Tuhfatul Ahfadzi dan seterusnya. Oke. Dan Masya Allah, ini anak tambahin sekalian. Bulughul Maram ini kitab Masya Allah, kitab paling mudah untuk dihafal. Tahu nggak antum rahasianya? Kenapa kitab itu mudah untuk dihafal? Karena sebetulnya kitab ini bukan konsumsi umum. Kitab ini dibukukan, ditulis oleh Al-Hafidh untuk putranya. Namun setelah selesai disuruh hafal sampai wafat gak hafal lama. Nangis dia, sedih, berduka. Ya Allah, anak saya suruh hafal ini aja gak hafal. Tapi subhanallah, seandainya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tahu bagaimana Bulughul Maramnya sekarang dihafal jutaan umat, coba dari mulai dulu sampai sekarang udah berapa juta yang menghafal hadis ini?
subhanallah, dia tidak akan menangis dan tidak akan sedih. Makanya sekali dua kali antum baca hadis itu apa? Makanya setiap saya menyajikan itu sudah terhafal. Ya. Dan teksnya makanya kadang-kadang gini, maaf. Ya. Ada yang tanya begini juga, Ustaz, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghadirkan hadis dhaif? Di antara kepentingannya untuk memudahkan hafalan. Karena teks yang sahih ini panjang dan sulit untuk dihafal. Makanya Imam Ibnu Hajar menghadirkan teks yang mudah tapi dhaif, setelah didukung dengan syawahid dan tawabi', maka hadisnya itu menjadi sahih. Contoh, Rasulullah SAW dari Aisyah mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda. Artinya Rasulullah SAW mencium istrinya kemudian sholat tidak wudu. Hasilnya apa? Mencium istri, memegang istri, nggak membatalkan wudu. Tapi kenapa hadis ini akhirnya sahih padahal teks ini ada di dalam Sunan Abu Dawud dhaif? Karena ada syawahid, ada tawabi. Di mana di dalam Sahih Bukhari pernah Rasulullah SAW sedang sholat, karena kakinya Aisyah semujur, maka dipegang, diangkat oleh Rasulullah. Megang tak itu? Megang. Dalam keadaan sholat. Kenapa Rasulullah SAW enggak membatalkan? Karena enggak batal wudunya, akhirnya enggak batal sholatnya. Itu semua teksnya pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bahri faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Makanya kalau enggak hafal itu GO gitu. Enggak lanjutin ya. Udah keterlaluan. Di sini enggak ada yang hafal. Cuma 1.500 hadis. Iya, 1.500. Dan itu antum bisa ngapali sambil rokok. Nah, maksudnya karena ada yang tidak Pak Yedi. Jadi ada yang salah satu yang ini berobat. Dokternya cerita saya kaget terus dibentak sama Kiai. Kenapa? Saya cuma nasihatin, Kiai usahakan jangan rokok pagi. Kamu udah terima bayaran larang-larang orang rokok. Saya itu bisa jadi kiai gara-gara rokok. Dia akan diam deh. Ya Allah, keliru berarti sejak pagi. Iya kamu keliru kamu. Nggak usah larang-larang kan. Ngobatin orang dan bayar larang-larang. Astagfirullah. Udah jadi ikutan yang kapok habis itu. Udah periksa aja deh. Oke. Bismillah, semoga Allah menjaga antum. Ustaz Afwan beri kami nasihat agar kami bisa terus semangat menuntut ilmu di tengah gempuran medsos yang masih ke rumah-rumah melalui itu. Ini setan gepeng. Setan gepeng. Ini kalau antum nggak bisa mengatur, mendingan antum jangan beli. Gini loh Pak, ini sebetulnya Masya Allah. Jadi dia, makanya kenapa saya itu beli HP yang lebar gini. Ini untuk saya kemana-mana nggak usah bawa buku tafsir, ada semua. Nih, lihat tafsirnya nih gitu. Ini tafsir At-Tabari, suratnya udah ada semua. Baca. Sekarang kita ayat ini wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum. Ya tafsir Ibnu Katsir. Kita tinggal pindah aplikasinya. Ini saya Sa'di,
saya tadi udah keluar. Tuh. Nih saya tadi nih. Nah, Bucet, Tantowi, Bawawi, Mukadir, Qurtubi, Muhammad, semua udah ada. Ini secara dasar. Artinya minimal antum ketika ingin tahu tentang tafsir satu ayat cukup dengan 5 sampai 7 tafsir. Nanti tambahnya ke perpustakaan. Sekarang untuk baca-membaca, barangkali kita tidak sempat bawa mushaf ini untuk, nah ini bagus untuk apa ini, dan untuk rutinitas. Ini kalau antum berhenti kapanpun nanti dibuka lagi akan menunjukkan kita berhenti ini di sini. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina amanu walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Nah, ini bukan lagi kutubut ini sita, tapi tis'ah. Tis'ah ada semua. Nah, ya. Oh, Bukhari ini salahnya semua Bukhari ada di sini, Pak. Muslim ada salahnya, Dawud ada salahnya, Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta, Sunan Musnad dari Musnad Ahmad, semua ada salahnya. Antum bukanya game aja, kegoblok sampean. Ada sekalian aja, begitu. Tadi sungkan-sungkan juga ngomong itu. Ya, bikin kita itu bodoh. Itu. Tapi kalau yang kita buka itu semua kamus bahasa Arab ada semua di sini. Belum lagi yang berdownload, jutaan buku ada di sini. Apa yang nggak ada? Apa yang nggak Google jawab? Tanya tempat penjual pancing terdekat. Dibilang ada. Nih, mau tahu antum nih? Penjual pancing terdekat. Pancing. Pancing. Pancingan 100.000 jati, pancingan ada semua. Itu. Penjual telur asin ada. Penjual telur asin terdekat ada. Duh, langsung ditunjukin jarak berapa meter ini. Nah, cuma 5 menit. Apa yang nggak ada, Pak? Cuma kita bahkan berdasarkan penelitian, bangsa paling tidak benar di dalam menggunakan sosmed adalah orang Indonesia, itu menempati ranking 2. Maksudnya apa? Bukan salah guna. Kalau di Finlandia daerah-daerah maju tidak menggunakan sosmed kecuali untuk satu keuntungan. Nggak mungkin untuk hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sia-sia. Kadang-kadang subhanallah kodok lompat aja di selfie orang kita. Apa aja dipoto itu. Ya, itu caranya. Itu satu. Jadi terus kemudian antum sekarang bikin jadwal yang rutin, nggak bisa diganggu. Yang paling bagus untuk kita itu mengontrol ini adalah menulis. Kalau antum menulis pasti akan sibuk baca buku dan tidak buka HP kecuali untuk yang baik, untuk yang positif. Ini lihat pusaka. Sekarang ada istilah-istilah baru. Contoh, ini ada orang ngomong tentang masalah ini. Bukan, ada kamusnya, ada semua. Sampai sekarang ini saya tanya, yang benar itu baterai atau baterai? Materai atau materai?
ngatai. Yang benar menyulap atau mensulap? Hah? Loh kan? Padahal googlean. Menyamakan atau mensamakan. Oh, kan? Pokoknya huruf KTSP itu kalau masuk mon itu hilang. Ya, menyamakan, menyulap, menyapu, jangan mensapu. Menyapu. Jadi ada di Google semua. Tapi juga masih ada ceramah. Mari kita semua mensapu gitu. Ini kan kok bisa gitu? Padahal HP ada, ini ada. Ngomong masih salah tuh. Padahal itu ada di Google. Kalau dulu Pak harus ke perpustakaan, terus buka kamus tebal gini KBBI. Di sini tinggal ngeklik menyulap atau mensulap, menyapu atau mensapu. Terus kemudian kata-katai atau mengata-ngatai. Nah, itu. K berarti mengata-ngatai. KT mentransfer atau nah ini bahasa asing, masih mentransfer. Apa? Iya, mentidurkan. Silakan ada seorang ibu mentidurkan anak, sama menidurkan. KTS ayo mensabu tadi. SP ayo P P memulangkan, memondokkan, aslinya dari pondok, memondokkan anak, memulangkan anak, apa lagi? Hah? Apa? Pacul, memacul, gitu. Kayak gitu. Sekarang saya tanya, berapa panjang jalan aspal di seluruh Brebes? Siapa yang tahu? Nah, Google ada. Loh, kalah sama Google. Panjang jalan aspal di Brebes itu ada datanya semua. Makanya kalau guru hanya mengajarkan informasi ilmu pengetahuan, mendingan nggak usah sekolah. Karena di Google ada. Ngapain? Makanya bahayanya sekolah kalau cuman mengisi kognisi, tidak merubah menjadi sekolah transformasi, yaitu apa? Menekankan pada penanaman nilai, ya, pembentukan sikap, memberi motivasi, penegakan aturan. Ini enggak jalan. Tutup sekolah. Bismillah, semoga Allah menunjukkan ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara supaya anak berbakti kepada orang tua? Ya orang tua berbakti kepada orang tuanya. Ini gini. Ada lagi yang tanya? Ya, silakan. Ya, ya. Seorang istri yang tidak dinafkahi bertahun-tahun tidak cukup, tapi minta dicerai, tidak diceraikan, artinya dibiarkan tanpa ada sebuah kejelasan, dan menikahnya itu nikah tidak secara resmi negara. Itu solusinya bagaimana? Apakah si wanita tersebut boleh menikah lagi gitu?
tapi si suaminya tidak mau menceraikan karena mungkin untuk permainan dan seterusnya. Pertama, dia harus melakukan khulu. Gak boleh. Dan khulu ini tidak boleh dibawa tangan. Wajib kepada ke pengadilan. Karena untuk membangun status. Karena seorang itu tidak bisa lepas dari orang lain hanya dengan omongan. Kalau tiba-tiba suami pertamanya masih ngeklaim gimana? Akhirnya nanti poliandri, ada seorang perempuan punya 2 suami, ini wajib. Khulu wajib. Dan seluruh bentuk perceraian itu antum selesaikan secara undang-undang negara itu lebih aman karena antum akan membersihkan dari berbagai macam ikatan. Bukan hanya soal masalah antum sah cerainya kemudian nikah lagi, bukan itu. Ada ikatan anak, ada ikatan harta, ada ikatan status, KTP antum, semua yang ada di aplikasi di bank itu suami istri. Istri antum siapa namanya di bank? Itu ketulis. Jadi jangan main-main, sekarang semua online. Ya. Ada semua. Ya. Ada lagi? Silakan. Terus masalah kaitannya dengan durhaka ikhwannya, saya ingin pertama antum kasih contoh teladan anak antum untuk birrul walidain. Gak usah antum banyak cincong, gak usah antum banyak ngomong. Kasih sering silaturahmi, adab-adab kepada orang tua antum, wujudkan di depan anak ini. Insya Allah anak antum akan melihat, meniru. Kemudian yang kedua, bila terjadi perceraian, jangan korbankan anak. Karena di antara sekian faktor durhaka adalah ini perceraian. Anak ada yang ngeblok ke suami, anak ada yang ngeblok ke istri, ke ibu, ke bapak. Kemudian yang ketiga, adanya kontradiktif di dalam kehidupannya. Bapaknya tukang durhaka, anaknya suruh birrul walidain, gak mungkin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah su'ut tarbiyah, buruknya pendidikan. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, sehingga tidak memotivasi anak. Ya contoh, bapaknya sekarang Batman, petak main, keluar terus. Ibunya jarum super, ya, jarang di rumah, suka pergi maksudnya. Jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Jarum super. Anaknya jadi korban. Terus yang tidak juga kalau pentingnya, anak itu punya teman-teman gaul yang durhaka. Teman-teman bergaul itu almar'u ala dini khalilihi. Ya, saya kira. Di tempat kerja suami saya diberi jatah rokok, sedangkan suami tidak merokok. Mantap ini. Karena hal demikian teman-teman suami mengambil jatah rokok suami saya, lalu mereka memberi uang ke suami sebagai ganti rokok tersebut. Bagaimana hukumnya uang tersebut, Ustaz? Bolehkah suami saya menerima? Caranya, usul ke perusahaan, Pak, saya jangan dikasih rokoknya, kasih uangnya. Jangan antum dikasih rokok perusahaan terus antum seakan-akan jual ke teman antum jualan namanya. Itu insya Allah. Dan pelan-pelan beritahu, enggak tahu, Pak, bisa enggak tunjangan ini jangan diberi nama tunjangan merokok. Mau ya tunjangan apa gitu? Ya tunjangan kesehatan itu kan enak. Karena satu hari satu bungkus 20.000 dikali 30 hari lumayan tuh, bikin tunjangan kesehatan. Itu coba kasih rokok coba.
Lah soal nanti ada karyawan merokok, membeli rokok, itu urusan masing-masing. Perusahaan memberi jatah tunjangan kesehatan. Begitu caranya. Karena saya sebetulnya nggak punya stressing soal masalah rokok. Karena saya dulu itu perokok berat, kemudian hanya bisa berhenti gitu aja, sehingga pengen orang lain itu bisa berhenti kayak saya gitu. Itu aja. Dan saya kalau ditanya rokok itu paling males membahas hukumnya. Karena hukum rokok di Indonesia itu sering masuk angin. Coba aja diputuskan fatwa di Padang Panjang merokok haram, nyampe Jakarta makruh masuk angin. Makruh. Nyampe Surabaya halal berarti. Jadi Sumatera, Surabaya, Jakarta, berarti nyampe Papua halalan thayyibah. Itu susah. Makanya saya hanya memberikan masukan lewat jalur ini. Memang merokok itu banyak positifnya, Pak. Banyak positifnya. Positif jantung, positif kanker, positif paru-paru, positif, banyak positifnya. Yang jelas positif miskin. Dan ada orang bilang, Pak, masalahnya begini, Pak. Saya itu nggak merokok miskin, Pak. Nah, itu nggak merokok juga nggak bisa beli truk katanya. Tapi gini, Pak, kalau Bapak itu nggak merokok kan sehat, tapi tetangga gue nggak merokok mati dulu. Karena sebagian orang itu kalau makan nggak merokok, ibarat nggak cebok. Itu habis makan wajib merokok, itu sunnah muakkadah. Dan lucunya orang merokok itu ngapain? Asap aja dikeluarin, dimasukin, dikeluarin. Sekali aja ditiup banyak, terus masukin resek ke kepala. Nah, kenapa? Awet. Ke kantor merokok sekali, kepalanya masukin resek, ditali kan, asapnya muter terus, kan irit gitu. Masya Allah. Ajaibnya, Pak, semua orang itu kalau mau masuk ke toilet menjauhkan sesuatu yang masuk ke mulut. Jadi ada orang makan sate nikmat banget di toilet, enggak ada. Ini lucu, orang merokok malah cari toilet, ada malah sedep katanya. Ya, bahkan kalau sudah masuk toilet merokok itu udah iktikaf aja kalah, enggak keluar sebenarnya. Yang limbok, licok, lali bapak, lali bok, lali koncok. Terus kemudian dia coba kalau antum sekarang nggak usah coba aja, antum merokok sebungkus, masukkan ke tong sebulan aja, itu penuh itu terbang. Terus antum bakar sekaligus kayak apa? Nikotinnya berapa? Cuman karena antum isep, itu satu bungkus rokok itu nikotinnya minimal 2,6 bahkan kadang 3%. Sementara anjing itu cukup dibunuh dengan 1,6% nikotin. Antum ambil nikotin, tuangin, seduh, minumin ke anjing, mati itu anjing mati. Itu. Makanya antum lihat nggak ada satu kambing pun yang merokok. Nggak ada. Apalagi ketek juga nggak ada. Kecuali Sarimin ya. Karena Sarimin itu diajari merokok. Itu pun Cu Samsudin yang ketek, yang nari-nari itu ya. Jadi saya ingatkan seperti itu. Tapi memang susah. Tapi mudah-mudahan masih ada harapan untuk bisa meninggalkan. Pernah saya ceramah begini, ditanya, akhirnya saya jawab.
Ketika itu ceramah di kedutaan Jerman sana. Akhirnya saya turun dari podium, disalamin sama saya, alhamdulillah Ustaz, saya sudah mengurangi rokok setelah dengan ceramah dari Ustaz. Mengurangi dari kotaknya kurang 2 selama untuk ceramah. Jadi selama untuk rokok, selama untuk ceramah, alhamdulillah sudah berkurang 2 batang. Jadi bandel. Berdasarkan penelitian, orang yang paling gablek itu perokok kalau dimarahi. Cek aja, istrinya marah kayak apapun, tetap aja ngirkan aja gitu. Udah, paling banget. Kadang-kadang masya Allah mau sekarang sarungnya bolong-bolong, bajunya bolong-bolong, kopiahnya apa, nggak peduli. Yang penting lancar. Makanya di lapangan pun uang itu banyak, ada uang rokok, ada uang ini, macam-macam. Pernah saya naik bus ke bandara, naik itu bus bandara itu, kan gratis. Sopirnya, Pak, Anda nggak uang rokok? Nggak ada, mas, nih uang kertas. Jadi ini ambil, nah, kasih 10.000. Ini kan gratis, Pak. Iya, Pak, cuma uang rokok aja. Nggak ada. Saya jangan rokok, nih duit. Jadi duit itu kan ada 2, uang kertas sama uang logam, nggak ada uang rokok. Nggak ada, cuma ada aja di lapangan. Itu. Demikian saya kira penutup rokok ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita. Jadi intinya merokok membunuh. Coba ngeri gak? Merokok apa? Membunuh. Ngeri. Sekarang ibu-ibu kalau dengar film atau lihat film Dracula, makhluk penghisap darah, di depannya menghisap api, lebih ngeri yang mana? Makhluk penghisap api sama penghisap darah, ngeri yang mana? Wah, api lah. Kalau darah mah nyamuk ada, nggak ngeri banget kan? Ini penghisap api. Wah, ular naga film mengisap api aja itu ngeri banget. Coba bayangkan betapa sedihnya istri yang punya suami merokok. Ketika dicium habis merokok, kayak ditampar asbak rokok. Menderita tetapi terpaksa. Udah gitu aja. Mudah-mudahan lu sadar dan tobat dan nasuha. Dan mudah-mudahan dibaca lanjutannya buku ini. Ya, sebetulnya kalau kita bedah 1 hari gak cukup. Tapi intinya ini hanya pemicu atau supaya bisa rajin baca buku. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما